Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab yang sama, yaitu mengenai isian kue Indonesia. Kita lanjutkan materi yang di pertemuan sebelumnya belum tersampaikan. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui apa itu penjelasan dari isian kue Indonesia, kemudian kita telah mengklasifikasikan isian kue Indonesia dan juga mengetahui alat dan metode apa yang digunakan untuk pembuatan kue Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang faktor kegagalan saat membuat isian kue Indonesia. Untuk faktor kegagalan isian kue Indonesia ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, gagal dalam hal rupa atau bentuk. Yang kedua adalah dari segi rasa. Nah, dari rupa sendiri bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari segi warna yang tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun hal yang sewajarnya. Dan yang kedua dari segi bentuk. Sedangkan dari segi rasa, yang pertama rasanya yang sangat jauh dari apa yang seharusnya. Dan yang kedua rasanya sudah mendekati namun tetap belum sesuai. Oke, kita mulai penjelasannya dari segi rasa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rasa itu kan kita bagi menjadi dua lagi, yang rasanya masih jauh sekali dari ekspektasi dan rasa yang sudah mendekati. Oke, yang pertama yang rasanya masih jauh dari yang semestinya. Alasannya kemungkinan karena menggunakan bahan yang tidak sesuai atau tidak semestinya. Dan poin yang kedua adalah rasa yang sudah mendekati namun belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemungkinan penyebabnya ada dua. Penyebab yang pertama yaitu setelah memakai bahan yang sesuai tapi bahannya sudah tidak layak pakai atau bisa jadi sudah expired, kan sangat berpengaruh terhadap rasa. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu bahannya sudah sesuai tapi pada saat penimbangan, pada saat preparation tidak sesuai takaran, tidak sesuai resep. Nah, maka dari itu rasanya pun berubah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika kurang maka akan kurang pula rasanya. Dan yang kedua, jika melebihi akan too much juga rasanya. Dan bahkan dari faktor yang bahan tidak sesuai takaran ini bisa mempengaruhi ke bentuk. Contoh, apabila kurang, maka nanti hasil akhir kue tersebut akan kopong atau tidak ada isinya. Bisa terbayangkan kan? Nah, sedangkan jika yang melebihi takaran, maka isinya itu akan melebar-melebar, maka akan memperburuk hasil akhir dari bentuk kue tersebut. Selanjutnya, kita bahas tentang faktor kegagalan tapi dalam segi rupa. Kita bedakan dulu ya. Ada dari segi bentuk yang pertama dan yang kedua adalah dari segi warna. Oke, mulai dari segi bentuk. Kemungkinan yang pertama adalah karena teknik pengolahannya yang kurang tepat atau bahkan tidak tepat. Contohnya di layar kita bisa lihat sama-sama. Tahu kue burayot kan? Nih, ini adalah gambarnya. Teknik khusus tentunya kan perlu digunakan agar si kuenya ini nggak burayot, seperti namanya burayot. Nah, jika pada saat proses pembuatannya salah atau bahkan sedikit keliru, maka nanti hasil akhir dari kue burayotnya ini tidak ngaburayot, malah nantinya melempem seperti kue cucur bisa jadi. Kemudian contoh yang kedua, kalau kita sedang membuat pastel, jika tidak memiliki teknik khusus pada saat melipat pastel, walaupun sekarang sudah banyak ya alat yang digunakan agar lebih praktis, namun jika kita tidak memiliki teknik pada saat membuat pastel secara manual, maka hasil akhirnya pun akan buruk. Lalu faktor yang kedua atau kemungkinan yang kedua yaitu karena sedikit atau banyaknya isian kue, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan ini ada contohnya. Kalau isiannya kurang, maka nanti hasil akhir kue tersebut akan kopong. Dan jika isinya terlalu banyak, maka kuenya akan melebar-melebar, akan rusak bentuknya. Sebetulnya ibu telah mencari beberapa gambar tentang kegagalan kue, namun ternyata susah didapatkan. Yang didapatkan hanya
sedikit dan hanya jarang sekali orang yang upload foto tentang kegagalan mereka pada saat membuat kue. Kemudian jika dilihat dari sisi warna, tentu sangat bergantung kepada pewarna apa yang digunakan. Apakah itu pewarna alami dan juga apakah itu adalah pewarna buatan. Kemudian takaran dari pemberian pewarna pun sangat harus diperhatikan. Dan kemungkinan yang kedua adalah karena teknik pengolahannya yang kurang atau bahkan tidak tepat. Bisa dicontohkan seperti teknik pengolahan menggoreng. Yang pertama karena penyebab minyaknya yang kurang panas, yang kedua karena lama menggorengnya yang kurang. Kemudian contoh jika teknik pengolahannya dibakar, bisa jadi tidak ada warnanya karena terlalu sebentar membakar, atau bisa jadi kelebihan waktu membakarnya, alhasil warna dari produk tersebut terlalu gelap. Dan juga jika dicontohkan untuk teknik pengolahan yang dikukus, itu pun bergantung pada waktu pengukusan dan juga penggunaan lap di tutup pengukusan, karena jika tidak diperhatikan maka air yang menetes dari atas bisa mempengaruhi warna menjadi sedikit lebih pudar. Setelah kita berbicara tentang kegagalan, lalu apa sih solusi yang harus dilakukan jika nanti suatu saat kita membuat produk isian kue Indonesia? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu nih, produk apa sih yang akan kita buat. Mengetahui di sini itu bukan hanya mengetahui produk apa namanya, tapi kita juga harus tahu produknya apa, bahan yang digunakan apa saja, teknik pengolahan yang dipakai nanti akan seperti apa, dan cara penyajiannya seperti apa. Kemudian solusi yang kedua, kita harus memerhatikan bahan yang akan kita pakai. Memerhatikan di sini itu kita harus memeriksa dan harus memilih bahan yang akan kita pakai. Apakah masih bagus, apakah masih fresh, dan apakah masih layak atau sudah expire. Solusi yang ketiga, kita harus mengelola penyimpanan bahan dengan baik. Apalagi jika kita berbicara tentang isian kue Indonesia, isian kue itu kan ada yang kita olah dari awal dan juga ada yang kita beli. Jadi kita harus sangat selektif pada saat nanti mengelola penyimpanannya agar umur simpannya lebih lama dan juga produknya bagus. Dan solusi yang keempat yaitu kita harus mempergunakan alat yang semestinya. Untuk materi di pertemuan kedua dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.